etimologi, makna kata tayamum itu ada beberapa terjemah, yaitu al-qasyadu, artinya adalah bertujuan atau yaitu bermaksud. Kedua, at-ta'amud, artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja. Ketiga, at-tawaki, artinya membayangkan sesuatu. Secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub atau mandi dari haid atau mandi dari nisaf, hal ini berlaku hanya bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali atau ia menemukan air akan tetapi air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, airnya hanya sedikit, air yang ada suhunya mengundang kemudaratan dan sumber air yang memiliki bahaya. Yang kedua, ada sakit. Sakit yang tidak boleh terkena air, yang jika terkena air penyakitnya itu bertambah atau lama sembuh. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun ketika tidur ia mimpi basah, lalu ia bertanya kepada temannya, apakah kalian memperbolehkan aku bertayamum? Teman-temannya menjawab, kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum, sebab kamu bisa mendapatkan air. Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, bersabdalah beliau, mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu? Sesungguhnya, obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayamum. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Daruqutni. Yang ketiga, ada habisnya waktu. Dalam kondisi ini, air dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu salat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air diperkirakan akan kehilangan waktu salat, maka saat itu demi mengejar waktu salat bolehlah bertayamum dengan tanah. Adapun hal yang menjadi rukun tayamum yaitu yang pertama niat tayamum, kedua menyapu muka dengan debu atau tanah, yang ketiga menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku, dan yang keempat tertib. Selanjutnya, sunnah tayamum, membaca basmalah, menghadap ke arah kiblat, mendahulukan anggota tayamum yang kanan daripada yang kiri, meniup atau menipiskan debu yang ada di telapak tangan, menggosok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku, membaca doa ketika selesai tayamum sama dengan doa setelah wudhu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. 2.3 Syarat sah tayamum. Abdul Ar-Rahman Al-Jisiri mengungkapkan bahwa tayamum sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, memasuki waktu. Tidak sah tayamum sebelum datangnya waktu. Akan tetapi, mazhab Hanafi atau Al-Hanafiyah beranggapan bahwa boleh bertayamum sebelum datang waktu. Yang kedua adalah niat. Dalam kaitannya dengan niat, mazhab Maliki atau Al-Malikiyah dan mazhab Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, mereka berkata bahwa niat adalah rukun, bukan syarat. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali beranggapan bahwa niat adalah syarat dalam tayamum dan juga syarat dalam wudu, dan niat ini bukan sebagai rukun. Sedangkan di dalam buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap karya Mu'rifai, syarat-syaratnya ialah yang pertama menggunakan debu yang suci yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga terlebih dahulu menghilangkan najis. Yang keempat
telah masuknya waktu sholat. Yang kelima, tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, salah satu yang membatalkan tayamum ialah semua yang membatalkan wudhu, yaitu keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin. Lalu, hilang akal karena mabuk atau gila, dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 2. Hilangnya uzur yang dapat membolehkan tayamum, seperti mendapatkan air setelah sebelumnya tidak membatalkannya. Ketiga, mampu menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu menggunakannya. Terakhir, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain.